Teteh, Mas dan Mbak, Bro dan Sis semuanya. Bertemu lagi dengan Mimin di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan ngedongeng film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Atau kalau diartikan tuh ya, kurang lebih adalah binatang buas fantastik dan di mana untuk menemukannya. Kayak piaraan sultan gitu kali ya, yang jarang-jarang dimiliki oleh semua orang. Nah, film ini diadaptasi dari novel karangan J.K. Rowling dan digarap oleh sutradara David Yates. Menampilkan aktor pemenang Oscar, Eddie Redmayne yang memerankan tokoh utama Newt Scamander. Newt adalah seorang penulis yang ahli mengenai hewan-hewan ajaib. Ia melakukan perjalanan ke Amerika untuk mengembalikan Frank, yaitu sejenis burung raksasa, untuk kembali ke habitat aslinya di hutan Arizona. Dan dalam perjalanannya, hewan piaraannya tuh ada beberapa terlepas dari kopernya dan terjadilah kekacauan di kota New York. Oke, seperti biasanya, Akang Teteh, Mas Mbak dan Bro Sis, jangan lupa siapkan kopi hitamnya ya. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Ceritanya dimulai di tahun 1926 ketika seorang penyihir Inggris bernama Newt Scamander tiba di kota New York menggunakan kapal penumpang. Dia bertemu Mary Law, wanita non-magis atau no-mage, dan Newt mendengarkan pidato Mary yang menjelaskan bahwa penyihir itu berbahaya. Seekor makhluk Niffler melarikan diri dari koper ajaib Newt yang menampung berbagai makhluk ajaib peliharaannya. Dan Newt berusaha menangkap Niffler jahil yang suka mencuri perhiasan. Dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan no-mage bernama Jacob dan tidak sengaja bertukar koper di bank. Awfully sorry about that. Concern you. Now, unfortunately... Tina, seorang mantan Auror atau polisi sihir, menangkap Newt karena kekacauan yang disebabkan oleh Niffler dan membawanya ke kantor Makusa yang berharap mendapatkan kembali posisinya semula. The International Confederation is... Yes, Madam President, but You're no longer an or... Magical creatures. like an exterminate. Sir. Afternoon, Eric. Let's see the little guy. Namun setelah diperiksa koper Jacob yang dibawa Newt hanya berisi roti panggang dan akhirnya Newt pun dilepaskan. Duh, mujur banget emang ya si Akang Newt ini, untung aja kopernya ketuker. Sedangkan Jacob membuka koper Newt di apartemennya dan otomatis dong ya beberapa makhluk Newt melarikan diri dari koper. If there's an inquiry, I'm finished. Tina dan Newt mencari dan menemukan Jacob di apartemennya. Kemudian mereka berdua dibawa Tina ke apartemen Tina dan diperkenalkan dengan adiknya bernama Queenie. This is my sister. Want to put something on, Queenie? Nah, karena pertemuan itu tuh ya, si Kang Jacob dan Queenie saling jatuh hati tuh. Dan walaupun sebenarnya kaum penyihir dilarang menikah, bahkan hanya sekedar bertemu dengan kaum no-mage. Don't worry, honey. Strudel it is. You
okay, honey? Newt akhirnya mengajak Jacob masuk ke kopernya yang di dalamnya diperluas secara ajaib dan Jacob bengong melihat makhluk piaraan Newt. It was traffic, you see. All right. Hello. Hey, kid. I'm coming. Mum's here. Mum's here. Welcome me. You mean my alchemy? Oh, wow, yeah, sure. Hey. Get his hands on something shiny. It's an Obscurus. I need to take a medium-sized creature. Newt membujuk Jacob membantu mencari makhluknya yang hilang dan mereka akhirnya bekerja sama menangkap makhluk-makhluk Newt yang melarikan diri dari koper. One down, two to go. You know, New York is Usai menangkap 2 dari 3 binatang yang melarikan diri, Tina lalu mengembalikan koper ke Makusa. For this intrusion, Miss Goldstein. Yeah, a wizard entered New York with a case. Killed. Where is this man? Pejabat Makusa justru malah menangkap mereka ya, dan menuduh bahwa salah satu binatang Newt bertanggung jawab atas pembunuhan Senator Henry, dan menuduh Newt bersekongkol dengan Grindelwald, seorang penyihir gelap yang kehebatannya itu diakui oleh banyak pihak. Wait, no. Was killed by a kid? Newt dan Tina dijatuhi hukuman mati, namun Jacob dan Queenie menyelamatkan mereka dan melarikan diri usai mengambil koper Newt. No. Mengikuti petunjuk dari Goblin tua, akhirnya mereka menemukan makhluk yang terakhir sudah lepas itu. Graves menawari Credence membebaskannya dari kekangan ibu panti yang kasar, dan Graves ingin Credence mendapatkan Obscurus yang dia yakini menyebabkan insiden misterius di sekitar kota. Sementara itu Credence mendapati tongkat di bawah tempat tidur Modesty adiknya. It's just a toy. I am not your mom. Your mother was a wicked. Credence menjelaskan dia adalah the real host.
Dalam kemarahan Credence menyerang kota, Newt mendapati Credence bersembunyi namun diserang oleh Graves. Tina tahu Credence berusaha menangkapnya, sementara Graves berusaha meyakinkan Credence. Aduh, rumit banget sih ya. Dan Credence mulai kembali ke bentuk manusia, sedangkan para Auror datang dan langsung menghancurkan. Graves mengakui melepaskan Obscurus untuk mengekspos komunitas sihir pada No-Maj, dan dia mengklaim Makusa lebih melindungi No-Maj daripada mereka kaum penyihir sendiri. Presiden kemudian memerintahkan para Auror untuk membunuh Graves, dan Graves justru mengalahkan mereka. Usai ditundukkan binatang Newt, dia dinyatakan sebagai Grindelwald yang menyamar. The magical community is exposed. Makusa khawatir dunia sihir rahasia mereka terungkap dan diketahui oleh kaum No-Maj. Dan akhirnya Newt merilis burung piaraannya Thunderbird yang membawa ramuan penghapus ingatan untuk dijatuhkan bersama hujan di atas kota dan menghapus ingatan penduduk kota. Piu, hilang deh tuh semua. Ketika para penyihir Makusa memperbaiki kehancuran, Newt menuju Eropa, namun berjanji akan kembali dan mengunjungi Tina saat bukunya selesai. Newt juga memberi Jacob cangkang perak untuk modal dia buka toko roti. Duh, mujurnya Akang Jacob. Dan begitulah Akang Teteh, Mas Mbak dan Brosis, film pun ditutup di toko roti Jacob yang terlihat ramai pengunjung. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Hatur nuhun dan bye-bye.